Hari ini saya memutuskan untuk mengunjungi Hotel The Green Peak. Peranan hotel dalam industri pariwisata memang sangat penting, yang berarti hidup dan kehidupannya banyak tergantung pada jumlah wisatawan yang datang. Bila kita umpamakan industri pariwisata itu sebagai suatu bangunan, maka sektor perhotelan merupakan tiangnya. Hotel The Green Peak adalah salah satu hotel yang berada di kawasan Puncak Cisarua, Bogor. Hotel ini menyuguhkan pemandangan yang hijau sesuai dengan namanya, yaitu The Green Peak. Hotel ini dapat menjadi salah satu destinasi wisata pada saat liburan. Hotel ini memberikan suasana yang tenang dan nyaman, sehingga membuat tubuh dan pikiran terasa rileks. Dan inilah persembahan dari kami, keindahan panorama Hotel The Green Peak. The Talk Inspire People. Pemirsa, peranan hotel dalam industri memang sangatlah penting. Hubungan industri perhotelan dan pariwisata memang memiliki hubungan yang cukup erat, yang berarti hidup dan kehidupannya tergantung kepada jumlah para wisata. Bila kita umpamakan industri pariwisata itu sebagai suatu bangunan, maka sektor perhotelan sebagai tiangnya. Saya Dara Ulantari akan menemani Anda selama 1 jam ke depan di The Talk Inspire People. Saat ini saya sedang berada di kawasan Puncak Cisarua, Bogor. Tepatnya di Hotel The Green Peak. Hotel ini sudah berdiri sekitar kurang lebih 2 tahun dan ini merupakan hotel terbaik untuk kalian menikmati liburan yang nyaman dan tenang.
ada taman untuk menikmati waktu santai bersama teman, keluarga, maupun pasangan. Dan di sini juga kita bisa menikmati udara segar dari puncak. Dan di sini juga terdapat kolam renang yang cukup luas yang menghadap langsung ke gunung. Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Indonesia terkenal dengan keindahan alamnya yang istimewa. Daerah yang berhawa sejuk ini menjadi kawasan wisata dengan sederet pesona, mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata kulinernya yang bercita rasa tinggi, hingga sport turismenya, semuanya selalu memberikan kerinduan bagi para pengunjungnya. Bogor, the city of sport and tourism. Kabupaten Bogor memiliki 11 lapangan golf berstandar internasional. Event Bogor Wonderful Golf bahkan menjadi agenda tahunan yang telah mendunia. Lainnya adalah Stadion Internasional Pakansari dengan fasilitasnya yang megah, sirkuit internasional Sentul, dan Kabupaten Bogor juga memiliki spot para layang terbaik dan berstandar internasional. Kawasan Geopark Pongkor, wisata Arung Jeram, arena off-road, dan masih banyak lagi. Dengan menyuguhkan keramah tamahan berbagai jenis dan kelas hotel di Kabupaten Bogor siap menyambut kedatangan kita. Berbagai akomodasi juga sudah disiapkan untuk melengkapi perjalanan wisata Anda. Tidak hanya alamnya saja yang menyejukkan kesejukan jiwa, namun legenda yang dibalut cerita masyarakat turun-temurun juga tersaji di sini. Seni dan budaya di Kabupaten Bogor mempunyai nilai luhur yang digambarkan dengan kearifan lokal yang ramah dan juga bersahabat. Berbagai jenis kuliner dari tradisional sampai modern juga tersedia dengan cita rasa yang menggoda. Di sini juga tersedia berbagai fasilitas entertain high class bagi mereka yang menginginkan servis lain daripada yang lain. Inilah potensi pariwisata kamu. Wisata alam, berbagai fasilitas menginap, seni dan budaya, kearifan lokal, berbagai macam jenis kuliner, sampai dengan high class entertain. Semuanya ada di Kabupaten Bogor. Ayo datang dan rasakan keindahan dan pesona wisata Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Indonesia. Hayu ke Bogor, visit Bogor every day. Bapak Rudolf, apa kabar? Baik. Ya, senang sekali Bapak saya bisa bertemu dengan Bapak pada hari ini. Bapak sedang sibuk apa sekarang? Kami kebetulan untuk bulan-bulan ini Ya. sibuk dengan kunjungan daripada tamu, dengan banyaknya grup-grup yang akan check-in di sini gitu. Oh iya. Tadi kan saya juga sempat jalan-jalan nih Pak ya, muter-muter. Itu fasilitasnya apa aja sih Pak di The Green Peak ini? Oke, fasilitas yang pertama adalah kami punya satu ruangan meeting, Ya. yang besar. Ya, Kemudian ada 9 ruangan meeting. Kita punya kolam renang. kolam renang, Kemudian kita punya karaoke. karaoke. Karaoke Ya. ada. We have 3 rooms ya. Jadi kemudian kita punya juga untuk outbound Ya. ya di belakang hotel ini, outbound yang cukup untuk sampai 200-300 orang gitu. Kalau di sini kan kamarnya itu ada jumlah berapa sih Pak? Dan tipenya itu berbeda-beda? Beda, betul. Kita punya 139 kamar dengan kategori satu superior, kemudian yang kedua adalah deluxe, Deluxe, yang ketiga executive room, eksekutif. dan yang keempat adalah president suite gitu. Oh, itu yang paling mewah Pak? Paling mewah, Paling ya. mewah di sini.
Kalau puncak itu kan terkenal sekali nih Pak dengan kemacetannya. Itu berpengaruh nggak sama jumlah pengunjung di sini Pak? Oke, saya pikir untuk saat ini biasa-biasa aja ya. Karena aksesnya juga dekat Ya, dengan karena akses kami tidak jauh Iya. dari tol ya. Jadi mungkin kalau ke atas itu 1 jam, kami cukup setengah jam. Saya pikir dengan kemacetan ini kadang-kadang menjadi tantangan buat kami. Oh, iya. Bagaimana tuh improve Pertahankan our ya. occupancy ya. Kalau kan pemerintah Bogor kan saat ini sedang mendorong pemerintah pusat untuk mengembalikan puncak sebagai destinasi nasional tuh. Gimana komentar Bapak? Saya pikir itu ide bagus ya. Iya. Karena sekarang ini memang puncak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya program dari pemerintahan, khususnya Kabupaten Bogor, itu kami sangat mendukung sekali gitu. Ya. Baik Bapak, kita bakal lanjut lagi ke segmen selanjutnya. Di sini aja. Kabupaten Bogor adalah wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Dihuni lebih dari 5,8 juta penduduk dengan luas wilayah 2.996,8 km persegi. Membuat Kabupaten Bogor menjadi sebuah kekuatan besar ekonomi di Jawa Barat dan juga Indonesia. Kabupaten Bogor saat ini membutuhkan percepatan pembangunan yang serius, membutuhkan tenaga serta pemikiran yang ekstra. Percepatan pembangunan menjadi prioritas utama. Berbagai kebijakan populis diambil. Pembangunan Kabupaten Bogor memiliki laju yang masif yang bisa menandingi laju pencapaian pembangunan di tingkat Jawa Barat dan nasional. Peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat melalui bantuan pendidikan, kesehatan, dan berbagai bentuk jaminan sosial lainnya juga terus dilakukan. Sisi lain, pembangunan infrastruktur konektivitas juga didedikasikan untuk mempermudah mobilitas masyarakat bekerja dan berusaha. Pembangunan di Bogor kini semakin inovatif, kreatif, dan membawa semangat perubahan. Pemerintah Kabupaten Bogor bahkan berhasil meraih Innovative Government Award IGA tahun 2019. Inovasi ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan program Pancakarsa. Karsa Bogor Cerdas. Karsa Bogor Sehat. Karsa Bogor Maju. Karsa Bogor Membangun. Karsa Bogor Berkeadaban. Sisi lain, pariwisata di Kabupaten Bogor kini menjadi andalan. Semangat mengembangkan pariwisata sesuai cita-cita bersama menjadikan Kabupaten Bogor sebagai the city of sport and tourism terus dilakukan dengan kerja cepat dan cerdas. Kabupaten Bogor bahkan telah tercatat sebagai salah satu anggota tetap Organisasi Wisata Dunia, Tourism Promotion Organization atau TPO. Dan pada akhirnya, pembangunan Kabupaten Bogor membutuhkan sinergitas dan kolaborasi berbagai pihak. Membangun Kabupaten Bogor bukan hanya tugas pemerintah Kabupaten Bogor semata, namun menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena bersama kita bisa untuk menghantarkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban.
Terima kasih pemirsa, masih di sini di The Talk. Kita bakal lanjutin lagi perbincangan dengan Bapak Rudolf ya. Pak, bagaimana sih SDM di sini tuh? SDM di sini cukup baik ya, artinya kami 40% kebanyakan orang setempat, lokal di sini ya. Kemudian juga kami kadang-kadang menggrab orang-orang yang kadang-kadang punya potensi untuk kesenian-kesenian. Jadi kami tiap Sabtu kami selalu mengundang mereka untuk perform di hotel ini. Oh, di sini tuh ada perform? Betul, ya kayaknya seperti kayak setiap minggu? Ya, setiap minggu kami lakukan itu. Terus kalau di waktu-waktu tertentu itu ada seni-seni budaya lokal, Pak? Ada. Seni-seni. Kayak seperti kami kalau ada grup yang baik, yang dari overseas ya, artinya bukan dari Indonesia, kayak kemarin dari Timur Tengah, kemudian juga dari luar. Dari Singapura, Malaysia, kita undang kesenian lokal seperti tari jaipongan ya. Kemudian kita ada juga penampilan pencak silat. Semua ini adalah dari masyarakat setempat di sini. Oh, masih tetap masyarakat setempat ini? Betul. Jadi kami sudah ada kerjasama dengan mereka ya. Oh, sudah kerjasama. Kerjasama. Kalau kan bentar lagi tuh mau tahun baru nih, Pak. Betul. Kira-kira event apa sih yang bakal diadain di hotel ini? Oke, selain itu, Green Peak juga punya jadwal tertentu, yaitu setiap 3 bulan sekali kami mengundang seperti kayak Pampers, The Mercies, dan baru kemarin bulan November itu mengundang Matt Beatle ya. Ini dari Bandung, terkenal sekali ya. Dan hasilnya baik. Rame. Dan ada pers juga, Pak. Betul. Jadi kalau kami 137 kamar nih full dengan 137. Apalagi mereka tahu nih Matt Beatle terkenal sekali di Bandung ya. Lagu-lagu Beatle memang. Kemudian yang akan kami hadapi nanti adalah acara menyambut tahun baru ya, artinya tahun 2020. Nah, kami sudah membuat satu paket, yaitu check-in di tanggal 30, check-out-nya di tanggal 1 tahun 2020. Kami akan menampilkan pertama adalah perkusi, kemudian yang tidak pernah dilakukan di hotel manapun yang ada di Bogor, yaitu renang indah. Nah, kebetulan di kolam renang ini nanti ada penari-penari wanita yang cantik, mereka akan perform di sini. Waduh. Itu yang saya pikir itu yang menarik ya. Terus yang kedua, kami mengundang 2 band legend, yaitu Erwin Mercies Band dengan Pampers. Jadi dua legend band ini akan tampil dalam satu panggung dan selama 4 jam non-stop mereka akan gantian ya. Dan selain itu pasti ada kami tutup dengan pesta kembang api itu. Spesial guest star-nya siapa, Pak? Yaitu dari 2 legend band itu ya. Kalau kita lihat di Pampers itu yang sekarang masih ada adalah Bang Sido. Kalau di Erwin Mercies itu Bang Erwin sendiri ya, karena yang lain sudah tiada lagi. Itu. Bagaimana Pak mendukung branding Kabupaten Bogor The City of Sport and Tourism? Ya, kami mendukung sekali ya kalau ada program-program dari Dinas Kabupaten Bogor ya, kami selalu ikut serta gitu. Ikut serta. Seperti di kemarin ada di Pakansari ya, ada satu event yang sangat baik ya, kami selalu ikut gitu ya. Ikut serta ya hotel. Bagaimana nih Pak sinergi dengan dunia perhotelan di Pangan Bapak? Kalau sinergi di sini ya udah pasti kami sinergi sekali ya. Apalagi kita punya tema The Sport of Tourism ya dari Kabupaten Bogor. Ini kami mendukung semua gitu ya program ini. Baik Bapak, nanti kita bakal ada kuis selepas yang berikut ini ya. Di sini aja.
Hangatnya fajar terasa hangat merasuk ke jiwa. Panorama alam yang indah itu menyejukkan hati ini. Alamnya yang indah menjadi salah satu unggulan untuk berwisata. Alam di sini menyuguhkan banyak hal yang tidak akan ditemukan di tempat lainnya. Ingin rasanya kaki ini menapaki semua wisata alam yang ada di sini. Lelah pun akan lunas dengan indahnya wisata alam di sini. Di saat kita ingin beristirahat, berbagai jenis dan kelas hotel siap menyambut kedatangan kita. Berbagai akomodasi sudah disiapkan untuk melengkapi kegiatan wisata kita. Tidak hanya alamnya saja yang menyuguhkan kesejukan jiwa, legenda yang dibalut cerita masyarakat turun-temurun juga tersaji di sini. Seni dan budaya di sini mempunyai nilai luhur dengan digambarkan kearifan lokal yang sangat ramah dan bersahabat. Tak ketinggalan, di sini juga tersedia berbagai macam jenis kuliner, baik tradisional sampai modern. Cita rasa yang tersaji sungguh menggoda lidah kita. Menjamu rekan bisnis adalah suatu keharusan. Di sini juga tersedia berbagai fasilitas entertain high class bagi mereka yang menginginkan servis lain daripada yang lain. Inilah potensi wisata kami. Wisata alam, berbagai fasilitas menginap, seni dan budaya, kearifan lokal, berbagai macam jenis kuliner, sampai dengan high class entertain. Kami adalah The Talk masih bersama saya, Dara Wulandari. Tapi sebelum kita kuis nih, kita bakal tanya dulu seputar apa sih Pak harapan Bapak pada pariwisata perhotelan ini? Harapan kami tentunya pariwisata tetap eksis ya, Iya. artinya dengan tingkat hunian yang sangat bagus ya. Dengan demikian pasti hotel akan lebih baik. Gitu. Dan apa sih mimpi yang Bapak pengen wujudin ini di tahun 2020 ini? Ya mimpinya ya pertama memang kami harus kerja keras ya untuk mempromosikan ini ya. Dengan kerja keras yang baik pasti akan berhasil. Amin. Sekarang kita main game ya Pak ya? Boleh. Jadi kalau saya bilang Bogor, Bapak deskripsikan 5 kata. Siap? Siap. Oke, pertama The Green Peak Hotel Bogor. Oke, The Green Peak Hotel. Ya. Green, bangunan kami berbentuk 5 kata. green, garden, kolam renang, Ya. restoran, and the meeting room. That's all. Yang kedua pariwisata. Oke, pariwisata mungkin hotel, Ya. wisma, rumah makan, apa lagi ya? 2 lagi. Rumah makan, karaoke, Karaoke. dan satu lagi adalah mungkin Gunung Mas. Gunung Mas.
Oke Bapak, saya bakal kasih waktu Bapak 1 menit untuk mempromosikan hotel Bapak. Okay, thank you. The Green Peak Hotel is lokasi not so far from the toll ya. Just only 30 menit sudah sampai. We have 137 rooms and we have 9 meeting rooms, restaurant, karaoke, and the swimming pool. Also we have the garden ya. That is good for the outbound. That's all. Thank you Bapak. You welcome. Sukses selalu. Sampai jumpa. Bogor, the beautiful city. Let's make your investment here and you will have the outstanding natural beauty and remarkable tourism. Join us and welcome to Bogor. Mungkin kita sambil duduk aja Bapak Boleh, ya, boleh. biar santai Sebelah. sedikit. Ya. Di sini Bapak. Oke. Sekarang kan Makasih. kita lagi di restonya ya Pak ya. Apa sih Pak kelebihan dari restonya? Oke, restoran ini cukup untuk 200 orang ya. 200 Kemudian foodnya juga ada Indonesian Ya. food, kemudian kita juga punya Europe food ya. Dan restoran ini ya uniknya kita bisa melihat Pemandangan. lokasi Ya, luar lokasi ya. luar, iya. Contohnya bisa transparan kita ngelihat kayak gunung, taman dan seterusnya gitu. Tapi di sini tuh nggak cuma Indonesia aja ya makanannya? Ya. Atau dari request itunya? Kebetulan ya kalau grup biasanya Indonesian food ya. Iya. Tapi kalau à la carte yaitu tamu-tamu yang walk-in, mereka pesan kadang-kadang masakan Eropa, kemudian masakan Timur Tengah juga ada di sini. Kami mempersiapkan juga. Mempersiapkan juga ya? Betul. Biasanya kalau di sini tuh spot favorit para pengunjung tuh di mana sih Pak? Spotnya kita punya lantai 3 ya. Lantai 3? Ya, itu namanya tempat istilahnya zaman sekarang foto selfie ya. Oh iya. Nah, kita punya lohe di situ. Apa itu rooftop? Ya, rooftop. Oh. Lantai 3. Kemudian juga kalau siang hari itu bagus sekali ya, ada pegunungan. Kalau malam hari itu cukup banyak lampu yang menghiasi sehingga taman itu baik sekali. Dekat sini tuh gunung apa sih Pak namanya? Kalau di sebelah sana kan itu Gunung Salak ya. Gunung Salak. Kalau yang di belakang. Oh, ada dua. Ada dua. Gunung Pangrango sama Gunung Gede malah kalau kuliah. Gitu. Sebenarnya keseharian Bapak tuh gimana sih Pak? Selain jadi general manager itu? Ya, pasti sehari-hari kami kerja untuk ya selain keluarga, ya. Kami juga mengurusi hotel ini karena kan kami dikerja target gitu. Jadi kami membuat perencanaan bagaimana hotel ini tetap eksis gitu. Ini tuh bisnis keluarga bukan? Bukan, ini kayaknya pribadi ya, tapi tidak berkelompok gitu, hanya satu keluarga aja gitu. Itu yang terus. Awal mula Bapak jadi general manager tuh kayak gimana tuh Pak? Oke, kalau prosesnya kan pasti ada prosesnya kan ya? Kalau saya bekerja di hotel itu udah sampai 37 tahun loh. 37 tahun? Tahun 1975 saya udah bekerja di Hotel Borobudur Intercontinental. Oh, Bapak sebelumnya bekerja dulu di perhotelan juga? Ya, selain kami tamatan dari NHI, ya, kemudian kami juga dari Akademi Accounting Trisakti. Nah, kami juga berkecimpung di dalam hotel ya. Jadi kalau saya hitung-hitung
sudah 12 hotel yang saya udah pegang. 12 hotel. Ini yang ke-12 ya. Oh, ini yang ke-12. Ke-12. Mungkin yang terakhir itu. Nggak mau nambah, Pak? Enggak lah, karena cukup usia saya, kemungkinan juga ya artinya mungkin generasi muda lah yang harus memegang ini gitu. Hangatnya fajar terasa hangat merasuk ke jiwa. Panorama alam yang indah itu menyejukkan hati ini. Kabupaten Bogor wilayah timur terdapat berbagai tempat wisata dan rekreasi yang sangat asri, alami, dan menyejukkan. Alamnya yang indah menjadi salah satu unggulan untuk berwisata. Alam di sini menyuguhkan banyak hal yang tidak akan ditemukan di tempat lainnya. Di sini, Taman Buah Mekarsari adalah tempat yang cocok untuk rekreasi keluarga maupun rombongan. Di sini terdapat berbagai macam kebun bunga dan buah. Luas wilayahnya yang bisa menampung 10.000 pengunjung lebih menjadikannya tempat favorit untuk liburan bersama-sama. Wilujeng sore, Bapak. Sore. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Silakan duduk, Bapak. Yuk, terima kasih. Ya. Kali ini kita bakal nyobain kuliner khas Bogor dengan Bapak Suroto sebagai apa, Bapak? Eksekutif chef di Eksekutif hotel. chef di Hotel The Green Peak Bogor. Boleh? Mulai dari ini kalau ada yang bisa ada yang bilang geco. Geco? Terus geco juga bisa begitu, juga Ya. toge goreng juga ada yang bisa bilang begitu juga. Kalau geco itu dari bahasa mana tuh, Pak? Bahasa sini juga sih, bahasa Masih Bogor Sunda juga, bahasa masih Sunda Sunda. juga. Jadi toge sama tauco, jadi Oh, geco gitu. geco. Disingkat, Disingkat ngambil singkatan ya? gampangnya aja kalau orang sini kan. Iya. Tapi ada juga yang bilang toge goreng gitu, Toge goreng. sama juga sih gitu. Taste-nya juga ke situ-situ juga gitu. Nah, ini khas Bogor banget ini. Terus yang kedua ini kita punya soto mie ya. soto Ini mie, juga soto khas Bogor juga. khas soto Bogor mie juga. Bogor. Jadi cuma kondimen-kondimennya aja yang agak beda gitu ya. Terus yang satunya lagi ini soto kuning Bogor, dia pakai santan, jadi Santan. kuning pakai daging Sambil dia. saya cicipin mungkin Bapak ya. Oh silakan mangga, ini nasi tutuk oncom. Ini nasi tutuk oncom. Iya itu juga khas dari Khas Bogor Bogor. juga itu. Jadi udah eh, dari zaman dulu udah ada nasi tutuk Tapi ini oncom tuh itu. dia pakai rempah-rempah gitu ya, Pak? Pakai rempah. Rempah-rempah. Iya, pakai rempah. Terus yang ininya dominannya dia di oncomnya itu, jadi diproses, direbus terus dikukus, terus nanti dibungkus sama itu dikukus lagi. Prosesnya juga panjang ya? Panjang juga lumayan lah. Jadi makanya nasi tutuk oncom itu jarang yang mau dihidangin di hotel atau di ini. Tapi saya mencoba untuk mengangkat kuliner yang biasa di pinggiran, saya angkat Ke ke dalam hotel hotel sini, gitu ya, di hotel bintang 4 lah gitu. Tapi Biar emang naik. ini biasanya disediain dengan daging pal, sambal, Nah, dan kalau lalapan. itu relatif, kadang-kadang ada ayam bakar juga bisa. Oh, kita bisa request? Bisa. Bisa. Jadi misalnya kalau kadang-kadang kan nggak suka daging, Iya. boleh pakai ayam. Juga kalau nggak suka ayam juga ada, misalnya kayak tempe bacem, tahu bacem gitu. Itu juga bisa ada pilihan-pilihan tersendiri gitu. Kalau menu favorit di sini tuh apa sih Pak biasanya? Kalau menu favorit yang umumnya di sini sop buntut itu, Sop sop buntut. iga, sop buntut itu paling dominan banget gitu untuk hari-hari weekend atau hari-hari biasa itu tamu banyak lah ngambil menu itu. Tapi kalau di sini tuh Bapak cuma nyediain kuliner tradisional aja atau bagaimana? Oh enggak, jadi saya
kan namanya kita di hotel, jadi ada apa menu tradisional, terus ada yang interkontinental. Jadi kita ada semua gitu. Ada semua, tergantung permintaan dari tergantung, itu ya. Kita kan ada menu ala carte di situ, ada 3 bagian, jadi ada tradisional, terus ada oriental, ada interkontinentalnya. Jadi ada semua gitu. Jadi tinggal tergantung tamu mau milihnya yang mana gitu. Tergantung permintaan. Iya, jadi nanti taking order nanti kita buatin gitu. Kalau di sini Bapak masaknya benar masakan Bapak sendiri? Ya, jadi saya di sini punya standar resipi dari saya, terus nanti ke teman-teman yang di kitchen, jadi disosialisasiin, terus nanti sampai mereka bisa gitu apa-apa yang mesti masak, mulai dari metode-metode masaknya, tekniknya, semuanya nanti setelah itu baru saya lepas gitu. Kayak gitu tuh. Jadi kalian wajib banget nyobain, kalau misalnya kalian nginep di hotel ini, wajib banget cobain menu favorit yang ada di sini. Untuk wisata high class, wilayah Bogor Tengah juga mempunyai lokasi olahraga golf. Tempatnya yang asri dan indah menjadikannya pilihan utama para pecinta olahraga ini untuk menghabiskan waktu berlibur dan menjamu klien yang tepat. Di samping itu, para pecinta golf yang bermain di sini datang dari tamu lokal maupun mancanegara. Di Kabupaten Bogor, wilayah tengah, juga terdapat lokasi wisata dan liburan keluarga untuk semua golongan. Wisata wahana bermain yang sangat luas dan berbagai macam pilihan wahana. Jungle Land menjadi pilihan utama di wilayah ini maupun wilayah luar lainnya. Selain banyak wahana yang tersaji, di sini juga menyediakan souvenir yang memberikan suatu kenangan tersendiri bagi para pengunjung. Sekarang kita bakal review tipe-tipe kamar yang ada di Hotel The Green Peak. Kali ini kita bakal review ada 2 kamar, yang pertama superior dan eksekutif. Mau tahu kelanjutannya? Ikutin terus yuk! Kali ini saya sedang berada di tipe kamar superior. Di kamar ini terdapat tipe kasur queen bed dan juga ada balkon untuk bersantai bersama keluarga atau menikmati pemandangan yang ada. Di sini juga terdapat sofa untuk menikmati waktu bersantai atau sekedar menonton TV. Dan inilah beberapa fasilitas yang ada di kamar Hotel The Green Peak. Kali ini saya sedang berada di Hotel The Green Peak. Di sini terdapat beberapa fasilitas seperti ruang tamu dan ada pantry, begitu juga dengan kulkas dan meja makannya, dan masih banyak lagi. Ini merupakan tipe kamar eksekutif. Tersedia juga fasilitas seperti kasur, lalu ada lemari untuk menyimpan pakaian, dan juga ada seperti televisi
kursi, meja-meja, dan cermin. Terima kasih sudah menemani saya selama 1 jam di Hotel The Green Peak Bogor. Saya Dara Ulantari, pamit undur diri. The Talk Inspires People. Nama saya adalah Rudolf Hendrik Menko. Jabatan saya sebagai General Manager dari Hotel Green Peak ini. Green Peak ini salah satu tempat yang sangat baik karena tidak jauh dari pintu tol Ciawi ya. Kemudian we have the weather is very cool, and also we have the lot of plant ya, banyak sekali tanaman-tanaman yang sangat indah. Kemudian pada saat ini sudah berbunga ya. Kemudian kita juga punya 137 kamar serta kolam renang, kemudian area untuk gathering ya, outbound. Kemudian kita punya ruangan meeting yang cukup signifikan, artinya we have nine meeting rooms, and also we have the karaoke room, restoran, and we call the tempat nongkrong ya, yaitu Jasper Cafe gitu.